Pindah gitu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Sama-sama ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada Al-Mukarram Tuan Guru Aditya, juga hadir di tengah kita Tuan Guru Johansa dan Tuan Guru Rahmat dan Tuan Guru Al-Ustaz Purnagi, dan juga yang sama-sama ulun muliakan dengan sebab wasilah sidin ulun sampai ke tempat ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Reja. Kita doakan seberataan guru-guru kita agar supaya disehatkan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparat desa, baik Bapak Kepala Desa dan seluruh staf dan jajarannya, ulun juga kada kawa menyebutkan nama satu persatu, namun kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada bebuhan pian berataan. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan langkahan kaki kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ampunan segala dosa-dosa dan kesalahan kita dengan berkat kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang malam hari ini Ia izinkan kita duduk di tempat yang mulia ini. Karena tidak semua orang Allah inginkan hendak duduk buai di tempat ini. Dian bersyukur benar bahwa Allah mengizinkan Dian duduk di tempat yang mulia ini dengan kasih sayang Allah, dengan keringanan hati Dian hendak tulak malam hari ini. Karena amun Tuhan kada menghendaki, biar kayak apa orang tuh kada mau tulak. Bahwa ada aja alasannya. Ayo jemaah amat kita tulakan ke Masjid Fathul Qorib, orang berceramah kode ya. Aku kuler dengar ceramah alergi, guru itu asal berceramah hingga menyinggung aku ya. Padahal mendengar ceramah ini amun tersinggung berdiam aja. Kada ketahuan orang tertawa, umpat tertawa. Jangan orang menyinggung pian benamai. Ketahuan orang pian pelakunya. Jar guru jangan harap dan laki merancup muntung dibuncuk. Itu ketahuan orang, berarti itu yang harap dan laki. Bersyukur benar pian malam hari ini atas kehendak Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah masih memberikan paai kepada kita nikmat sehat. Alhamdulillah. Sehat kah Bu? Oh Bu, sehat kah? Alhamdulillah.
Sehat nih nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal adalah sehat. Orang kada tahu betapa besar nikmat sehat amun inya belum garing. Amun kada percaya pian garing ya esok. Kada usah lawas-lawas garing, kada usah berat-berat. Cukup sakit gigi aja pian kada nyaman lagi, surung ya sapi, kada kawa makan. Bejar kada apa? Gigi seuting nih sakit, maka makanan tuh yang nyaman kada nyaman lagi. Lagian kalau sakit gigi kada harapan pian hakun mendengar ceramah. Karena orang sakit gigi jangankan dengar ceramah, kucing lalu gin sifatnya. Amun mendengar ceramah salah bisa ditamparnya tukang ceramah. Nah, kita malam hari ini diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Mun ulun bari amalan pian supaya sehat terus hendak labu. Hendak kada. Satu aja, jangan berperiksa. Karena amun berperiksa Pak Aifian banyak penyakit. Jadi mau hendak mati itu mati aja bakajut langsung. Apalagi umur 70 tuh itu sarang penyakit. Periksa aja ke bidan, macam-macam sakit. Periksa kolesterol timbul asam urat. Ya kah? Periksa obati asam urat timbul tensi. Obati tensi timbul jantung. Obati jantung timbul stroke. Ya kalau obati seberataan duitnya kan tidak. Karena memang sarang penyakit sudah. Ya kak? Ya ada kisah orang tua umur 70 berperiksa. Bidan jaruk kayak itu. Ulunnya sakit kepala nyambat dokter nih. Ujar dokternya biasalah itu penyakit orang umur 70 kayak ay. Bangsatnya aja kayak aku nih nak berperiksa disambetnya kayak itu biasa aja kayak itu penyakit orang umur 70 boleh kayak tadi kada berperiksa kada esok datang pulang ujar kayak aku nih sakit gulu sakit leher ujar dokternya biasa kayak itu aja penyakit orang umur 70 boleh pulang kayak tadi ketiga kali ikam tunggu ikam jar kayak ketiga kali datang kayak ke situ ujar kayak aku sakit batis pangkak ujarnya mulai sare kayak ini biasa ujar dokternya itu dasar penyakit orang umur 70 takut tampar sidin ujar dokternya kenapa nampar aku biasa dok kayak penyakit orang umur 70 ini mata tamparnya Sallallahu Nabi Muhammad mudah-mudahan kita sehat berataan amin Bu pian hendak sehatkah tapi kada tapi berduit atau banyak berduit tapi penggeringan hendak mana pian hendak banyak duit hendak sehat berataan orang enggak itu tapi kalau hendak jujur Pak kalau kita tuh sehat apa aja nyaman walaupun hidup sederhana dan hidup pas-pasan makan kada bepantang sorong orang sapi habis sorong orang iwak karing dasar lauk makan hari-hari apa aja ya kan itu orang yang bepantang duit berlipat mobil mangkilat rumah bertingkat bini 4 tapi stroke nah jadi kada gunanya bini 4 tuh bujur kada po kayak sarik ke itu ibu mendengar bini 4 tuh kayak sarik ke itu aduh ya kalau sudah sehat tuh nyaman pian walau hidup sederhana makan kada bapantang kalau ada acara nyaman tulak kenapa karena kada penyakit walau hidup serba susah ya kah cuma memang Bang ulun semalam ceramah di di mana di Prengian tuh kalau orang susah tuh pian memang berbeda dengan orang sugih saking berbedanya tuh jalannya gitu berbeda apalagi makanannya kalau orang susah makanan tuh susubuh hari itu sudah makan pucuk walau tengah hari sedikit pacuk buku pako saraba hijau jadi munnya bihira orang susah tuh hijau tahi kayak padu
Kalau orang sugih makanannya macam-macam. Buka kulkas ada salak, buka kulkas ada rambutan, buka kulkas ada anggur. Itu hija punya bihira babalang tahito. Jadi mau ada tahi larut yang seikong hijau, yang seikong babalang, itu tahi orang sugih dan orang susah. Jangankan tahinya, tatawa orang sugih dan orang susah itu gin kada sama. Kalau tatawa orang sugih kayak ibu-ibu nih, lancar tatawa. Amun orang susah kayak bapak-bapak nih yang tadi, sandet tatawa sekali aja. Hah. Sekali aja tertawa tuh. Hah. Jadi mau orang banyak hutang tuh sekali aja tertawa. Hah. Ya itu. Nah, mudah-mudahan kita sehat berataan. Yang kedua kali salawat dan salam mudah tercurah kepada haribaan alam, kada lain kada bukan junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini memperingati, malam ini memperingati Isra dan Mi'raj. Hanya niat kita untuk mengagungkan dan memuliakan peristiwa yang begitu besar yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadidar manusia yang di Isra dan di Mi'raj yang langsung berjumpa kepada Allah melainkan Nabi kita Muhammad dia. Jadi Nabi ini adalah orang yang istimewa. Alangkah beruntung pian umpat andil malam hari ini. Kita Pak Ibu Aimun ada acara nangka ini jangan kada umpat, kada kawan nyumbang duit, nyumbang tenaga, kada kawan nyumbang tenaga, menyumbang waktu, tulat. Ini ada aja orang toh kada di sini bang di sana nyumbang kada, tulat kada, tapi pelanti-lantihnya muntung yang betulan. Kau ya BPN orang tuh BPN pulang tuh jadi masjid tak ya. Karena tuh setumat lagi dia pepintaan wadah kok. Menyumbang kada nyambat harap. Ya kah? Mudah-mudahan kan dia di sini gitu. Ya kah? Jangan nyambat. Amun tulak kada hakun, umpat kada mau, nyumbang kada mau, syuting aja, muntung jangan latih, berdiam aja. Ini ada juga kadang-kadang tuh curiga dengan panitia. Tuh jaga pintaan tuh jaga nakena tuh jadi korupsinya duit tuh ya. Pian pikir acara ini kada pakai duit kah bu? Nih masang ini nih maulah ini berduit. Mana ada minta ini? Panitia mengumpulkan duit sampai 2 juta. Masang nih yang segandal ini 500.000 harganya bu, sisa 1,5 juta ya lagi. Nih salon ini menyewa 500, sisa 1 juta. Belum beribuhan pemaulidan 500, 500. Belum nukar wadai, habis. Mana kayak penceramahnya lagi. Amplop kosong, mahampas ke pulang gurunya. Iya kan? Ulun suah bang diundang orang buai. Guru jah, ulun jah hendak mau undang pian. Tinggi aja kok. Tapi guru ai, nah ada tapinya. Ini mah sudah ada tapinya ini pasti kada bagus ujungnya. Jujur ya? Kayak laki memuji pian, mun ada tapinya pasti kada nyaman. Ikam nih bunga siangai jalaki. Tapi pemamai, nah kan kada bagus. Pian muji laki, pian nih yang ngai putih banget. Tapi sayang banyak panau. Nah, itu kan kada bagus juga. Jadi apapun mun ada tapi kada bagus. Guru aja kawak aja ulun mau undang pian kawa aja kok. Tapi nah aja kok tapinya ini pasti kada nyaman. Tapinya apa aja kok? Tapi guru aja pertama kada kawa ma ambili. Kada apa-apa aja kok, aku ada aja mobil. Yang kedua guru ai kada kawa nyangui. Nah, ini yang aku terdiam. Sama hatiku mobilku ini diisi minyak, kadanya diisi banyu. Cuma kada apa-apa aja, hati ikhlas aja. Ayo aja kok, siapkan aja di sana. Memang kada desa dusun di bawah desa. Tulak aku ke sana, jago nyambat ipar isi minyak. Sampai ke sana Pak, alhamdulillah. Ceramah aku di masjid. Bangga juga hati. Kenapa? Baru sekali ini aku ceramah kurangnya sebanyak ini.
merimpah ruah sampai ke tanah. Kenapa? Sebab karena masjidnya 4x4 aja. Jadi kami orang 15 saja di masjid tuh hibah sudah. Ada halus benar masjidnya. Aku ingat 4x4. Jadi orangnya sampai ke tanah. Setelah ulun ceramah, apa lagi ulun bala-bala wes. Karena panitia sudah bapadah kada menyangui. Bebumulen aku di situ lawas. Amun malam hari ini tidak ada perjanjian. Jadi munnya balon kutunggui. Sallallahu Nabi Muhammad. Setelah aku jadi langsung aku boleh bapak aja aku balawas di sini bebungulan. Tolak aku nyopir di pardi sebelah. Sebelum aku masuk mobil datang kai tuha orangnya. Ustaz tunggu sumat ya. Kenapa kai? Aku lawas hendak bahagia dengan dia. Berkat ikhlas tadi. Diberi kai aku amplop. Aku bukan kada hendak amplopnya, tapi aku kasihan dengan kai ini tuha benar. Ku ambil amplop ku hadiahkan pulang dengan sidin. Kada puas sidin tuh berbulik pulang ke sebelah mobil ulun, berikannya ke ipar. Iparnya apa aja ambilnya. Ambil ipar amplop tuh dia. Di perjalanan aku menyupir, ipar menghidupi lampu mobil. Nah, apa aja aku menghidupi lampu? Silau aku nih. Kena hulu aja. Aku nak menghitungi amplop kai tadi. Ya. Bungonya aja kok ngene. Kau ambil aja kok. Kurang beri. Ya. Kali dibukanya habang duitnya. Hitung-hitungnya 1 juta. Berapa aja kok? 1 juta. Ya. Sini 500 ya kok. jadi jar ipar maka tadi kada hendak ya aku supan gorengnya jar kok. Selain Nabi Muhammad hanya macam-macam bang orang berceramah ini macam-macam pengalaman tuh. Cuma ikhlas saya kita kadanya semua orang penceramah tuh nyaman, kada semua penitia tuh paham. Aku suah juga dilaparkan orang sang harian kada makan. Ada saksi bisunya si gemoy itu anak buah bulan belakang tuh yang lama awak tuh lapar juga nya. Hari-hari Jumat buru aja siap-siap jam 7 kita berangkat. Kawak aja ku makan jangan ya kita langsung aja malang hati kok diambilinya pian perjalanan tuh berapa jam tuh kade singgah tamu warung lalu maja kok di mana makannya nih baru lapar deh aku supan membawa orang makan apa kata dunia aja kok Ustadz segantengnya aku nih membawa orang makan. Seharusnya supir paham paksa ya aku memberanikan diri per aja kok kada singgah ke warung bakami dahulu. Nah itu kan sindiran maksudku tuh bukan bakami aja makan biar supirnya ada usah lagi guru hari ini hari Jumat orang kampung hendak pian khutbah bungolnya aja kok ngene padang sawit pulang hantas sampai pian ke masjid pas sampai tangga masjid kurang ajan manggatar aku khutbah acaranya habis Jumat aku sangka baik jaku mungkin habis Jumat makanan sekali habis sembahyang Jumat ke rumahan dulu guru ya sambil menunggu ibu-ibunya alhamdulillah jarko makanan kita sekali sampai ke rumah keluar banyu kopi keluar roti jaku mungkin ini pembukaan setengah jam aku nunggui kada keluar lagi aja kok gini aja kah kali aja orang rumahnya makan habis acara aja guru lah nyaman guru mau hatiku ngene aku belum makan lagi iya guru jakung ini kada apa-apa betul tulihan aku segi semua itu ya kok lapar pada sama lapar ngene ceramah ulun pas habis ceramah jar panitia anu guru aja tadi kami alhamdulillah menggangan kaladi mendengar gangan kaladi ini belapar parut naiklah wadah orang keluar gangan kaladi ganal wadahnya tuh keluar piring keluar nasi keluar sambal habis tuh kada keluar lagi jangan teko keladi aja kah apa
Apa aja tuan rumahnya? Ayo hagur aja, mulakan hagur wae. Dalam hatiku keladi warang ini. Si gemoy itu setengah matinya mau udak kaladi. Jakon apa kau udak? Mencari iwaknya aja. Saikong deh dapat iwaknya. Nah itu pengalaman. Coba mon hari malam nih, masya Allah, dari siang tadi diumpani orang makan sampai ini ya kanyang banar parut. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita beratan diampuni dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu hadir kita di sini tuh karena siapa? Ikhlaslah karena Allah. Pian buat dari rumah kalau ikhlas ke sini nih, hati tenang. Jangan mengharap nasi bungkus gitu buat bebungulan. Karena kalau mengharap nasi bungkus, pahala kada dapat, nasi itu aja dapat. Bapak bagian nasinya tuh masak seorang jadian. Tapi kalau niat pahala, nasi pasti dapat. Jujur kada bu? Tuh hadapan biang tuh nasi dapat sudah. Ya kak, bapak meniatkan gitu. Ya kak, niatu mukmin khairum min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Halus amal, tapi karena Allah pahala dapat. Gagal amal, tapi niatnya bukan karena Allah, kada dapat apa-apa. Ada kisah dua orang santri kelaku sudah lulus pondok. Yang seikung berkebun, menanam gebili, yang seikung berdagang jadi orang sugih. Tapi yang susah nih Pak Ai ingat dan peguruan. Langsung ingat kepada guru hilang. Santri yang beradab, santri yang berakhlak, kalau wadah ke peguruan kada membawa jari 10. Pasti ada yang dibawa, setidaknya gula 1 kilo. Ini pelajaran juga bagi kita Pak. Amun bilang wadah tuan guru, amun bilang wadah habib, amun kawa adalah yang dibawa. Susu kah dibawa, gula kah? Ini membawa tunjuk 10. Ada wadai guru bentasnya. Aduh, hai, pas mulik kepada pulang minta gurulah duit kayak anakku ya, itu tambuk ngarannya. Badap kita on perguruan tuh boy. Lalu semurid tadi enggaran susah karena yang dibawa. Oh lihat di kabun ada gembili, disungkal tuh gembili, dimasukkan dalam karung, unggut membawa sampai ke wadah gurunya. Ja gurunya dari mana kau tuh? Ulun dari kabun. Kenapa gawean wayah ini? Bekabun aja guru doakan ulun mudahan berkah. Ja gurunya aku selalu mendoakan murid-muridku ikam yang kam bawa tuh napa sekarang tuh gembili guru ulun kada kawang bawa apa-apa. Tidak apa-apa aja sini angkat hendak ya kapado situ. Setelah murid tadi hendak balik, apa ujar gurunya nyambat bininya, Oding, adakah benda yang kau diberikan dengan muridku nih? Mon ada bariha tanda balas satunya membawa gembili. Ujar bininya, ada abahnya orang memberi kambing semalam kadang dia dua yang maharagu. Nah berikan kambing itu kayaknya. Simong benar murid tadi apa membawa gembili dapat kambing. Di perjalanan sambil membawa kambing tetamu kawan yang sugih. Ujar kawan, dari mana kau? Dari wadah guru. Kenapa makan bawa kambing? Dibari sidin. Kenapa kisahnya? Aku bari sidin gembili. Terlintas dalam hati yang orang sugih tadi, murid tadi. Kawanku membawa gembili aja dapat kambing, apalagi aku membawa sembako bisa dapat sapi. Tapi niatnya lain. Esok tulak sapi kap membawakan sembako. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam ya gurunya. Dari mana? Dari rumah ya guru. Kenapa dibawa sembako guru pakai biak dalam hatinya menulun bulik sapi guru lah. Kan enggak, niatnya lain. Ayo aja gurunya turunkan di situ. Setelah turun, tidak basa-basinya guru. Ujar dalam hatinya, rugi ganal aku nih. Sapi kap sudah busiah, kada dapat sapi bapak ini ya. Ujarnya mun kayak itu guru ulun bulik ujar gurunya, ayo ana aja guru nih. Kacau ini. Pas hendak naik ke pickup, tunggu satu mat ya gurunya. Nah, dalam hatinya sapi amne. Nggih guru, napa guru? Tunggu satu mat ya gurunya. Odeng jangan guru, nambat bininya. Adakah yang bisa diberikan dengan murid yang sekong nih? Hadir lagi jar bininya. Ada gembili bawaan murid pian semalam. Nah aja, unjuk gembili itu kayak
Ini kisah. Kalau orang niat karena Allah dapatnya ganal. Tapi kalau niat bukan karena Allah dapatnya halus. Maka apapun kita hidup dalam dunia, ikhlas tanamkan di dalam hati. Jadi apa saja harus ikhlas, maka bahagia hidup. Kalau kada ikhlas, jadi apa saja kada akan bahagia biar bujuran. Jadi ibu rumah tangga amun kada ikhlas mau urus laki, ya mamai terus. Laki guring mamai. Ngomong si kulir ini aja limpur nang kayak sawah. Laki padahkan sawah, padahal tiap malam memaluk sawah. Bujur kada Pak? Bujur aja laki pian. Laki dipadahkan sawah, tapi hari-hari mencium sawah. Aku naik, ada yang memandir kadang. Pian nih jadi serkulir. Pantas saya aku sebelum pian malamar tuh jarnya aku bermimpi, mimpi buruk. Mimpi apa jar laki? Dililit sawah. Rupanya pian nipang sawahnya aja. Uja laki samai, aku hendak melamar ikam tuh, aku aja mimpi apa aja bini, dipatok ular kobra aja. Rupanya ikam nipang kobranya, mamai terus. Jangan ikhlas kita tuh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ujuran kalau kada ikhlas siap-siap sakit hati. Pas keluar pondok, ujar guru, nak, ikam menjadi ustaz satu aja pesanku. Apalagi jadi penceramah, ikhlas naklah. Enggih guru. Baik, ikhlas ini kada segampang diucapkan. Perlu riyadhah, perlu latihan. Sekalinya habis maghrib ada orang menelpon. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kawakah guru menggantikan penceramah kami? Bukan mengundang ceramah, menggantikan. Penceramah kami jaring mendadak. Olam hati kok nama orang belum tapi payu barang ayo aja kak, tapi kita sawat lagi mah ambili ulun bari ada motor PGR tuh tulak aku biar namanya orang hanyar ceramah nih kebayang-bayang amplok tuh gue aku bejas bahari jas koto bahari kan pakai di dalaman hanya bejas. Jadi jas itu kada bakancing. Jadi kalau laju berkendaraan tuh kantong jas tuh dikipak-kipai. Jadi rancak amplok itu hilang. Sampai ke sana ceramah. Bujur ajaran Nabi, kau akan dapat apa yang kau niatkan. Aku niat amplok, beri orang amplok. Sampai wayah ini aku ingat amplok tuh warna coklat. Ku rasa tabal. Dalam hatiku mungkin ada 2 juta, 1 juta ngene. Ku andaklah dalam jas tuh. Bulik aku jalan sawit. Aku kada hendak lagi amplokku nih hilang. Jadi tangan kanan menggas, tangan kiri mengikuti amplok. Ya komun hilang bahaya ngene. Malang kada dapat ditolak. Di pinggir jalan di padang sawit namanya jalan latrik banyak batu gitu. Motorku tuh bergoyang. Ujaku hantu. Kenapa di belakang nih? Sekali kulihat ban bocor. Nasib jaku ngene. Siapa hakun mendorong padang sawit padang hantu gitu. Ku paksa motor tuh sampai ke kota ada tukang tambal ban buka. Jaku paman tambal ban motor pun nih. Sekali dibuka sini kada kali tambal guru ocosnya nih hancur ya. Nyatai hancur ku paksa. Dalam hatiku ganti yang baru. Dalam hatiku nih amplok ada aja. Berapa aja kau ganti? 45 guru ungkosnya 5.000 jadi 50.000 ganti aja kok. Apa sihnya talah memasang bagamat aku di hijab bengkel tuh membuka amplok tuh biar supang juga. Aku buka depan tukang tambal ban nampak bujur jalan bengkel kada memudal ustadznya. Ku buka amplok tuh biar nang kaya disambar halilintar pada malam hari. Kenapa? Sebab duitnya tuh seberetaan gambar orang mengikuti parang. Berapa? Ribuan. Aku sawat duduk kayak ini nah. Huruf dengan mengaji kah jago ngene. Padahal kan tuh huruf ada tulisannya penceramah. Kada mungkin. Bingung aku. Ku hitung kada kurang kada lebih pas 50.000. Kupajelkanlah amplok itu dengan tukang tambal ban. Dia tukang tambal ban banyaknya guru. Hitung seorang biar kok.
ribuan. Jaka tahu mengambilkan rezeki tukang tambal ban baik guring dalam hati kok. Disitulah pian aku sadar dan ingat pesan guru, kalau ikam kada ikhlas siap-siap sakit hati. Dari itu ulun kada lagi berceramah yang namanya mengharapkan amplop dan kada memikirkan amplop, karena yang memikirkan tuh panitia. Bapak aku mikirkan. Ya kan? Karena Pak Ai baca ramah tuh kalau mengharap bayaran berdosa. Tapi gana lagi dosanya mau undang panceramah kada dibayar. Apalagi macam di sini aku itu jauh amun jalan itu jauh lobak-lobak, maka lobak katanya datuh ngalu tukuluk mabuk ya ku dia ku nyambar Ustaz Reja dia ku sekuwe kampung aja tapi alhamdulillah kiri kanan teh are sawit teh kuanku lu sugih kira-kiranya rupanya bukan sawit warga, sawit piti gua ya. Yaku teh tahu bi bahasa ulu si isut-isut teh tahu bi. Ya lo, yang ketahuan pula teh kambe, nah tahu ya teh. Tapi sambil mengaracau lah, ada apa-apa lah, kayak Ustaz Reja aja kan, mengaracau ibu pandir nih, ya kalau paham ya, mentah salah-salah tuh kan, orang Banjar bahasa Dayak ada apa ya? Ya Allah, sampai mana tadi lah? Jam 10 hambu. Indayan lah. Aku ibu nih. Jadi kalau ikhlas tubuh lah, insya Allah. Kalau hidup teh ikhlas, semangat hati deh. Amun yang kada ikhlas, kepehe hati. Bujur, bujur boy. Ikhlas saja, mengurus anak nakal, ikhlas saja, ya kan? Jadi kada ada lagi hati itu sangkal, hati itu kayak orang kada nyaman. Ini hati ini boy bahaya. Kalau hati kada nyaman, langsung naik ke muha. Lihat orang yang merangut karena hatinya kada nyaman, merangut muha. Jurat orang kada berduit tuh, merangut, ditakur sarik. Guring dengan laki menghadap kiblat. Digawil sedikit, aja. Belasu tu lah, ya. Belasu tidak berduit. Mau ada biar mana macam itu tuh bu, bahaya. Elah bahanyin dengan laki deh, namun mati jadi kambing. Asal kada berduit mah hadap kiblat kuring yang jalan koyang belasu tiba koyang belasu kasihan laki itu kasihan mentiru itu sampai di bawah pantatnya tiap. Jadi setiap malam laki itu mimpi buruk tiap. Astagfirullah jar laki. Astagfirullah. Nikah deh koyak. Ujar laki, ya aku teh mimpi buruk. Mimpi mimpi langit teh koya balah langit nih. Udah kayak apa anak balah langit namun murid tak kamu halaki. Maka ajar laki dengan patir-patirnya. Rupanya sambil bekantut bungol. Ya Allah, bada adab lah dan laki itu bu. Kasihan laki itu. Makanya ulun gak ada setuju film Indosiar jeritan seorang istri. Mana ada, yang ada tuh jeritan seorang suami. Nih muka jeritan nih. Kasihan laki, ya Allah, hai. Sabar aja lah pak lah, sabar aja. Bukan pian aja, ulun sama aja juga.
sependeritaan ya kita tuh. Doakan ya, doakan mudahan bini itu sadar, itulah. Rabi'atul Adawiyah tuh Pak Bu, Rabi'atul Adawiyah kalau nya guring, kalau nya hendak berbalik membelakangi laki, beizin dengan lakinya. Yang ulun hendak berbalik, uyuham ulun nina, ayo ajar laki. Ha, ada lebih nih kita kayak itu. Mana ada? Yang ada yang menghadap kiblat tadi tuh Pak. Hendak guring tuh, beizin bini nih. Rabi'atul Adawiyah seorang wali perempuan yang pak ibadah luar biasa. Apa aja Rabi'atul Adawiyah? Wahai kanda, malam ini dika memakai kah? Ditawarinya, amun dika tidak memakai, aku anak sembahyang. Amun dika memakai, ayo bi, aku siap mah. Oh, mana ada macam itu mangat, ya kan? Mana ada menawari. Kita meminta tuh belum tentu diberinya. Asal diminta bapak dah min, asal diminta bapak dah datang bulan. Ujar laki 3 bulan sudah datang bulan apa? Ujar laki. Ya Allah. Padahal melayani laki itu buai pahala. Satu kali kita melayani laki itu sama dengan pahalanya berperang di jalan Allah membunuh 70 kafir Quraisy. 70 sekali. Bayangkan amun 10 kali 7 pire 700 mati kafir Quraisy satu malam. Wai bini amunnya sampai 10 kali teh Ustaz bukan kafir teh mati yaku teh mati ya. Salam Nabi Muhammad. Ya Allah, apaan? Nah, sampai kemana-mana lah ya Allah. Nah, ikhlaslah hati kita tuh. Apapun amalan, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini harus ikhlas. Pahala mengurus laki itu pahala. Pian maulahkan banyu segelas nih Bu dengan hati ridho, padam api neraka. Apalagi sedrum. Coba aja pian esok ulahkan sedrum. Ya laki banyaknya ke are-are ya. Ujar bini biar nyaman padam api neraka terbayang. Asal jangan memamai. Amun mau olah banyu sambil memamai bukan memadamkan api tapi menyalakan api neraka. Napaskan baju seberapa banyak kotoran yang jatuh dari pakaian laki sebegitu juga dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak nih pian bedandan mbak apa amun kawa pakai laki. Kami setengah mati mencarikan duit pakai nukar skincare itu Bu. Itu seharusnya dandannya pakai kami, pakai laki, jangan pakai undangannya. Mun wadah sana, wadah kami sana balah. Binian nih kalau sudah undangan pengantenan, aku ke bengkeng-bengkengnya. Gincu tuh sampai doer bibir. Pelupuk mata itu berwarna-warni, bebilem, behandang, beputih, bantai hujan macam malampir. Itu kalau kau undangan. Tapi mun sudah menghadap laki, la ilaha illallah, rambut ke atas, tai gigi itu sekilo, hingus julur, tahi mata di butungkilan. Ujar laki malampir dari mana ini nih? La ilaha illallah. Mudahan pian buai solehah. Laki itu disanjung, disayang. Pian tahulah yang namanya istri Nabi yang pertama Siti Khadijah. Tahulah Bu? Tahu kan Bu? Siti Khadijah tuh Bu sayangnya dengan Nabi luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Wajar tatkala Khadijah meninggal, Nabi sedih. Dan itu salah satu alasan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Pian misalnya baik dengan laki, mati pian, sedih laki pian. Sebaliknya mun wani dengan laki, pian mati, kada bakalan nangis orang nih. Yang ada merdeka. Merdeka deh juga. Aku terlepas dari penjajahan. Aweh menjajahi kau deh kau ya. Malampir si Human tiam kau ya.
Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, makanya baik-baik dengan laki itu baik-baik lah, baik-baik. Sedih kalau kita tuh baik, pengorbanan kita tuh dengan laki itu luar biasa. Kalau kita mati itu baik, sedih laki itu sedih. Lihat lihat Siti Khadijah. Apa semua dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Harta habis silahkan hanya untuk Nabi kita Muhammad. Bahkan di akhir Siti Khadijah ingin wafat setelah Nabi kita Muhammad keuyuhan, datang ke rumah, kemudian ia berabah di tampaha Khadijah. Nah, pernah lah Pak pian berabah di tampaha bini. Suahai guru jadinya lagi kawin, hanyar kawin. Sudah anak 5 nih, jangankan berabah di tampaha, baparak sedikit ya nak sipaknya aja. Itulah kadang-kadang cinta kita nih, kadang-kadang lah Pak, cinta kita tuh buai kadang-kadang luntur dimakan oleh waktu. Orang jangan sampai luntur, semakin tua semakin mesra. Jangan kita nih mau lagi hanyar kawin, ai nang laki bau Marlboro, nang bini bau Casablanca. Hanyar kawin, pas tuha alah laki bau minyak kapak, bini bau KPO. Masuk cocok, wahin cocok, tiap hari bakarok gawian. Ya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Ayolah, apa ujar Nabi guring di tampahan nih, kelelahan. Khadijah tuh menangis sedih sehingga kada terasa air mata Khadijah tuh mengenai pipi Nabi Muhammad. Tabamun Nabi, lihat Nabi menangis. Ujar Nabi, kenapa engkau menangis? Menyesalkah wahai Khadijah engkau mengawini aku nih, kawin dengan aku nih, menyesalkah? Duit kan banyak habis untuk perjuangan agama. Apa ikam menyesal wahai Khadijah? Apa jawaban Khadijah, Pak? Demi Allah ya Rasulullah, sedikit pun tidak ada pernah aku sesalkan apa yang sudah kuperjuangkan. Sesungguhnya yang kutangiskan wahai Rasulullah, aku takut besok atau lusa aku dicabut nyawa oleh Allah. Siapa lagi yang merawat kau ya Rasulullah? Siapa lagi yang membantumu ya Rasulullah? Sampai pesan terakhir Khadijah mengatakan seperti ini, Bu. Ya Rasulullah, kalau seandainya besok atau lusa aku wafat, andai kata engkau untuk mensiarkan agama tidak ada uang untuk mensiarkan agama Tuhanmu, andai kata tulang belulangku itu payu untuk dijual, silahkan gali kuburku, jual tulang belulang. Andai kata pian hendak menyeberang sungai dan tidak ada sampan untuk menyeberang, andai kata tulang belulangku bisa dijadikan rakit, maka gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan aku sebagai rakit. Betapa besar cinta dan pengorbanan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Ulun naik ke Jabal Nur, yang di atas tuh ada gua Hira kecil tempat Nabi beribadah. Jalan kaki, jalan batisa berapa? Sejamnya sampai. Hampir kada sampai ulun, saking tingginya. Sampai ke atas ke puncak melihat gua Hira yang halus Nabi beribadah. Di situ sentak hendak keluar banyu mata. Kenapa? Kayak apa perjuangan Nabi Muhammad bahari yang tidak ada akses menuju ke atas. Kita yang sudah ada akses hendak ada sanggup. Tapi yang masya Allah perjuangan bini Sidin yang bernama Sayyidah Khadijah. Siapa yang mengantar makanan untuk Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Seorang perempuan sanggup naik ke atas gunung yang begitu tinggi, Bu, hanya untuk suami tercinta. Beda dan bini kita. Bini kita minta duit pakai rokok tuh bakal lahir dulu. Padahal duit kita minta pang yang dia duit pakai nek. La ilaha illallah. Kayak nukar rokok. Rokok diam. Padahal duit kita. Nah di sini Bu lah harus jadilah perempuan itu perempuan yang solehah. Karena binian nih mau hendak masuk surga nyaman. Beda dengan lelaki. Kita nih baik banyak tanggung jawab. Kalau binian nih 4 dia amalan masuk surga. Para tama binian nih ida sholat khamsah. Amunnya sembahyang 5 waktu. Ambil kasarnya walaupun kada sembahyang sunnah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sembahyang biar puasa matsarah, puasa di bulan Ramadan biar kada puasa Senin Kamis.
wa ata'at zawjaha, taat dengan laki, menjaga kemuliaan kehormatannya tatkala laki tidak. 4 ini pian amalkan apa aja Nabi, silahkan masuk surga. Surga mana yang pian kehendaki. Selesai. Kalau kami kada semudah itu, kami taat penyembahyang, tapi tatkala bini kami melakukan maksiat, Allah akan tuntut kita Pak. Bini kita sudah kita ajari agama, anak kita maksiat, kita diminta pertanggungjawaban. Bayangkan Bu, tanggung jawab kami kepada pian bukan sekedar di dunia, sampai di akhirat kami pertanggungjawabkan. Kami ibadah sudah sempurna, laki pian ustad, setelah di akhirat pian maksiat misalnya masuk neraka. Ustadznya anak masuk sudah ke surga. Ujar malaikat, ustad karehelo. Wah, orang mendawai kira orang malaikatnya karehelo ustad. Itu dulu. Datang. Lihat bajarnya, itu jadi bawah tuh bini siapa tuh? Ya bini ya kulah teh malaikat. Kenapa masuk neraka? Ya beda sembahyang. Kenapa ikam kada madahi? Ya kada berani ulun. Sekali ampunku 1000 ampunnya. Oh jam malaikat ikam berceramah harap menceramahi orang, tapi menceramahi bini kada wani. Maka dari itu jam malaikat ikam masuk neraka kawannya bini ikam. Seret kami boy. Tapi pian kalau pian solehah, laki pian rampok sekalipun, masuk neraka laki. Ujar malaikat, oi lihat bah laki siapa nih? Laki ulun. Kenapa maka masuk neraka? Enggak ada suara sembahyang tuh bah. Sudah ulun pada ke-6 sembahyang, kada hendak sembahyang seminggu sekali, sembahyang Jumat mah. Ada yang sembahyang setahun 2 kali, bareng hari raya. Itu kan bulik tuh nyuntan sandal orang. Apa aja malaikat? Silahkan kau masuk surga. Pian kada dituntut apa yang telah diperbuat oleh laki. Jadi yang uyuh masuk surga tuh kami. Jadi kalau kami mau uyuh masuk surga, tolong jangan dimamai. Saudara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berataan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi kita tuh sedih, terjadilah Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad itu pian setelah mau diisrakan diisi dengan ilmu dan hikmah, yakin Islam. Ini pelajaran bagi kita Pak lah. Amun kawa kita jangan sampai kita ini buta agama. Anak kita boleh hidup di kampung, kita boleh tertinggal dengan orang kota, tapi satu pesan ulun Bu, anak jangan sampai tertinggal ilmu agama. Ini generasi penerus. Kalau di masjid ini tidak ada generasi, ulun yakin masjid ini kosong. Kada mungkin kaum hidup 100 tahun lagi. Kada mungkin ustadz di sini hidup seberataan. 20 tahun ustadznya matian. Kalau yang barabahan nih, kada kita didik di agama, kada bakalan ada ajan di masjid ini. Bisa tutup masjid nih. Jadi kalau ada agama orang belajar ngaji, antar anak. Kalau ada gurunya di sini buka baca Quran, antar anak. Nak, ikam harus ngaji. Mama sudah bungol, ikam jangan tambuk nak. Amun ini mama bungol, abah tambuk. Wah, ayolah anak goreng. Apa kabar? Salihnya hidup, ya kan? Harus didik anak kita di jalan Allah. Kita sama Pak. Kita pasti diminta pertanggungjawabkan oleh Allah. Anak ini adalah ada haknya kepada kita, dan hak kita harus kita serahkan. Apa hak orang tua kepada anak? Pertama, tatkala dia lahir, wajib memberikan nama yang terbaik kepada anak. Jangan pian memadahkan, apalah arti sebuah nama. Wajib hukumnya memberi nama anak yang baik, karena dia akan dipanggil di hadapan Allah kena nama beserta pinnya. Nama yang baik itu kayak apa Ustaz? Yang nama artinya yang baik karena nama bagian dari doa. Kadang kita ini kada mau. Kalau muslim artis ada Ketujuh dan Ayu Ting Ting, namanya anak Ayu Ting Ting. Ada tahu kita artinya apa itu, ya kan? Awan amun memberi nama Bu ai, mun kawa, mun kada tahu artinya, bapak dengan ustadznya. Ini bahar-harat memberi nama. Anak ulun tuh guru aja di Quran juga. Siapa aja orang ngarannya? Jahannam.
Bujur aja pang bahasa Arab di Quran, tapi artinya neraka. Ya kah? Bolehlah guru mengganti nama kita. Boleh. Mana dalilnya? Almarhum Abah Guru Sakumpul diganti nama Sidin yang lagi halus asarnya Kusairi diganti dengan Muhammad Zaini. Pian misalnya buai nih anak berganti nama silahkan. Cuma saran ulun kada usah digunting. Siapa hakun menggendong satu hak itu. Ya kah? Diganti gitu aja boleh. Jangan kita nih yang kayak Bahari, maaf orang tua Bahari kadang-kadang memberi nama tuh sembarangan karena memang cerdas pendidikan. Guru kada tapi ada Bahari. Makanya keluarga ulun tuh banyak kai. Kada uyuh-uyuh, kada orang Bahari beri nama. Lahir Senin Sania ngaran. Banyak di kampung Sania. Salahku di sini kan ada Sania. Bejuran, ada apa? Lahir Salasa Salasia. Lahir Rabu Arba'iyah. Lahir Kamis Hamsiyah. Lahir Jumat Jumat. Lahir Sabtu Sabtiyah. Lahir Minggu. Nah, apa Minggu nih? Habis ngaran hari orang Bahari, barinya ngaran bulan. Lahir Juli Juliansah. Ya kan? Lahir Agustus Gustinawate. Lahir Desember Disirat Nasare. Lahir Maret Maerot. Nah. Ya kan? Pertama, hak anak harus diselesaikan. Amunnya lahir beri nama yang baik. Apa? Kalau bisa kalau lelaki beri ngaran Muhammad. Karena dalam satu hadis dalam kitab ya anak itu apa? Di dalam tuh kalau ada nama orang tuh lelaki dinamai Muhammad, maka terhindar daripada siksa kubur. Kenapa? Karena memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangai hujungnya apa lagi? Muhammad penting ada Muhammadnya. Muhammad kan giling enggak ada apa-apa juga. Kawa juga ditimbang ya Allah. Ya. Hah? Yang penting makanya memberi nama, jangan pulang memberi nama tuh kapanjang-panjangan. Ulun asal memberi batasmiyah, memberi nama orang yang panjang minik kepalaku kawalima ikung. Aduh, ya ada kawan lah namanya Sidin nih Ustadz Tutuha kesian berkacamata pulang. Nama anak orang tuh Parel. Tak sambat Sidin Paler. Maka namanya tuh huruf Parel Akbar. Kita baca Sidin Palir Akbar. Itu kan artinya latak datu. Itu artinya tuh. Kada Sidin tak salah. Sama itu kabima sama kalau bilahil mahbus Paler Akbar. Salah guru ujarnya Parel. Oh, kada melihat aku aja Sidin. Ah, ya kan? Dan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh-solehah mereka. Yang kedua, mendidik di jalan Allah. Ini yang kita uyuhnya baik. Ujar Imam Ghazali, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak sebelum lahir. Kayak apa guru mendidik anak sebelum lahir? Kalau kita lagi mengandung, buai banyak-banyak beribadah. Banyak-banyak membacakan kandungan kita inna anzalna agar supaya anak itu lahir menjadi anak yang baik. Jangan kita nih parut sudah sampai hendak kayak balon ganalnya. Ada orang berorkesan tulak juga. Jujul parut. Allahu Akbar. Banyak ibadah. Setelah lahir tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, didik setelah lahir. Nah, abahnya mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan kita sudah mendidik kalimat tauhid kepada anak itu. Ya kan? Tanya nyaman, Bang. Baik kita nih diminta pertanggungjawaban. Ini kadang ada juga abahnya, ayo juga orang ajan kan? Ya, aku kan bisa ajan ya. Abah tadi bisa ajan. Ajan kada usah balagu kayak orang di masjid. Datar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup
Pak. Kada usah gitu. Allah sawan anak. Ayolah. Didiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya anak tadi lahirnya baik, ganalnya baik. Ini anak lagi bayi hanya lahir sudah jadi maling. Nah, lahir mengganggam. Kalau orang lahir tuh datang bidan tuha guru rejai cucuknya nih supaya terbuka nih. Pas mencucuk belum lagi menarik, kacaknya pulang bayi tadi nah. Pas menjuhut tak tinggal mas 99. Kada sadar. Ujar bidan tuha, mana cincin kula nih hao koyak. Cari kada dapat. Sekali dibukanya, ya koyak belum pan datuh jadi maling mana kau deh. Nah, ya kan? Ayo, mudah-mudahan anak kita tuh soleh-solehah. Pak, kita sebagai seorang laki-laki, seorang ayah, jangan putus mendoakan anak. Doa yang kebaikan yang paling lakas kabul abah. Doanya, tua abah guru bangil. Itu pian amalan sidin. Kalau sidin sembahyang malam, kalau anaknya lagi guringan, sidin langsung mendoakan. Doanya biasa aja, doa yang wantar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan. Di setiap sujud dan sholat kita doakan anak. Jangan putus asa. Walaupun nakal, doakan. Karena efek doa itu kena ada aja berpengaruh kepadanya. Andai katanya kada sadar, boleh jadi kita sudah matinya sadar karena doa kita. Tuh. Ayo. Nah itu yang kedua, didik anak di jalan Allah. Anak jangan kada bisa mengaji. Mun kaini sudah bisa mengaji. Ulun ingat lah hari guru rejalah tahun 80-an tuh. Di kampung kami itu kerja listrik. Tapi kan orang belajar mengaji nih anak setiap pergi rumah pakai obor aja nah. Asal bulik bukan takutan. Tapi setiap maghrib pun membaca Quran. Rame. Wayah ini coba boleh cek kita. Habis maghrib lihati rumah-rumah kita. Ada lagi yang baca masing-masing no. Kai main HP, nenek bah HP. Oh ya ini kada tunggal yang yang tuhagin be TikTok. Yang kayak malampir masih aja be TikTok. Allah ya Rasulullah. Biasa guru aja nenek gaul. Ya ada kami itu nenek gaul dengan kai gaul bertamu di TikTok sama-sama duda sama-sama janda. Sekalinya kawin yang si Ikung umur 60 nang kayu umur 70 kawin sekali malam pertama mati berdua. Bingung orang kampung kenapa maka mati ya berdua. Iya dipisum sampai dipisum di rumah sakit dipisum nenek dulu. Setelah dipisum mutlak mati karena benda berbisa. Betagar bandanya. Jadi infeksi kalau mati. Pas diperiksa ampun kai, rupanya mati keracunan susu. Susunya kadawarsa. Aduh. Mana layau ke situ lah. Nah jadi sesadar ingat umur boy. Ini wajah ini orang kada ingat dan umur lagi. Ganangan bunga saja. Umur 70 rambut berpirang. Rancak kami tertipu di jalan tuh. Lihat dari belakang kayak Ayu Ting Ting. Kacamata hitam. Dari belakang iya Pang. Sekali dilihat melampir gini Pang lupa. Sadang lah sedikit. Sesuaikan pakaian itu sesuaikan. Namun sudah umur 60 ya sudah tutup lah kepala nih. Banyak putih dari hirang sudah yang anum bahari sudah puas sudah lah kita nih ya kan. Aurat dijaga kita sudah. Kita ini kan muslim tahu aja aurat. Jangan
kita umbar aurat. Nya bibinian ini kadang-kadang maaf lah maaf kadang. Mun lagi hanya bujang, menutup rapi benar. Ada lelaki baparak sana-sana Pak. Iya. Tapi mun sudah kawin, mbak anak seikung, kada berharga lagi susu. Menyusui anak tuh hadapan rumah, kali mbak susu. Ya kai lalu terpanjur ulin. Mun hendak menyusui anak di kamar, bola susu ini aurat. Lah. Kajerungkup kai. Ya Allah. Allah ibu mun anak tuh menangis lah bawa baju atau menukar baju yang ada lalungkangnya tuh nah. Kawa dibuka lalungkangnya tuh. Kan ditudungi dengan jilbab. Lah, jangan sembarangan. Kada berharga lagi susu. Ya Allah, Bu jangan. Ulun suah di penceramah di pedalaman. Ibu-ibu, aku ceramah guru di hadapanmu ini ada ibu-ibu bawa kekanakan, nangislah anaknya tuh. Kada 1 2 3 menyusui di hadapanku. Umanya anu masih tinjim tebenjalak mataku. Dilihat berdosa, hendak kada dilihat esok kada ada lagi. jadi aku bingung. Serba salah mata aku nih. Kada mungkin lah aku ceramah berbulik kayak ini kan. Orang gila. Tapi ibu tuh kada paham-paham kada. Hendak nagur tengah orang. Ya Allah, mudahan kada dia lagi nangka itu jerpo sakit mata aku sakit. Kepehe tolong. Ya Allah Akbar sallallahu Nabi Muhammad. Jaga aurat bukan yang andom aja lah, yang tuha jaga juga. Ini kada nenek kadang orang betapi hingga dada inya di pusat sambil jamur baju pulang. Kerja cucu susu nih. Ujar nenek, siapa juga yang beliur? Bukan masalah beliur, aurat. Tahu kada? La ilaha illallah. Tuh ada kayak itu tuh. Nah, sudah itu zaman jahiliyah. Kalau ayah ini sudah paham pada yang tuh. Ini aurat nih ay. Amun betapih tuh jangan dada, jangan di pusat. Tuh. Sarah kuai ya susu-susuku aja. Aduh, hai. Sedikit lagi balah. Ulunnya burik ketangkiling masalahnya jauh. Kemudian apa? Nah, ilmu penting. Ayo. Didik anak kita di jalan Allah. Didik anak kita di jalan Allah. Bini kita didik juga padahi, setidaknya padahi. Jangan pian bangga melihat bini melakukan maksiat dan pian tidak ada rasa cemburu, bahaya. Dayus ya Rasulullah. La tadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga orang dayus. Wa mal dayus ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan dayus? Yang seorang laki-laki tidak ada punya sifat kecemburuan kepada istri dan anaknya. Biasa anaknya berpacaran, tahu aja berdiam aja, dayus. Biasa aja anaknya diambil lelakian. Ulang bawa anak pian berjalan lah. Dayus. Harus tegas kita. Datang anak orang misalnya, kawaka membawa anak berjalan, kada kawa. Haram. Aku seperti orang tua, kada boleh. Ayo aja, kena buliknya kena ulun tukarkan bakso pian semangkok. Oh ya bawa jajan. La ilah. Bakso semangkok. La ilaha illallah. Jangan Pak, dayus. Kita diminta pertanggungjawaban karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan boleh jangan. Lalu Nabi kita Muhammad diisrakan sampai Nabi kita di Masjidil Aqsa, kumpul nabi-nabi yang lain dari umat Nabi Adam sampai ke nabi yang lain. Disitulah Allah memerintahkan kepada Sayyidina Jibril, "Ai Jibril, suruh kekasihku Muhammad yang menjadi imam." Padahal Nabi ya paling paling terakhir. Tapi kenapa Nabi yang menjadi imam? Karena ilmu dan kemuliaan Nabi kita Muhammad lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Pelajaran bagi kita di masjid nih. Amun ada orang berilmu, iya dahulu. Amun inya ada orang alim, iya dahulu. Jangan sampai kita gengsi mantang-mantang kita tuh hak kita aja, jangan. Ya kan?
Kalau ada orang pondokan suara bagus, sudah ini jadi imam. Karena yang berilmu yang lebih penting, yang lebih afdal menjadi imam. Nabi, kemudian Nabi dimi'rajkan, bermacam-macam diperlihatkan dan dipertontonkan sebagai pelajaran bagi kita, Pak. Nabi melihat ada orang yang menggunting lidahnya, boy. Manakala putus kembali pulang, manakala putus tataknya pulang. Ujar Nabi, man haula ya Jibril, siapa mereka ini Jibril? Apa ujarnya? Ujar Jibril, haula min ummatika ya Muhammad. Mereka itu daripada umatmu ya Muhammad, sebagian daripada umatmu yang mana sewaktu dalam dunia lidah mereka suka menggibah orang lain, lidah mereka suka memfitnah orang lain, lidah mereka suka menjadi provokator sehingga orang bakal lahir gara-gara muntungnya. Hati boy, jangan ketujuh menyambat orang, urus kita aja. Ini kadang ibu-ibu buku kutuan diambil, bapak pandir kadang lain mandirkan orang aja. Maka orang pemandir nih menyambat orang nih jurusnya nang kayak ular kobra, pandiran tuh nang kayak halus saja. Orang pagi-pagi menyuga nasi, inya menyuga mandirkan orang aja. Duduk hadapan rumah mencari kawan, ada orang lalu, itu kalau sudah jurus kayak itu pasti nyambat orang. Hati-hati boy, yang mendengar sama dosanya. Jadi mau ada orang, itu melo, lari aja boy, itu pasti nyambat orang. Datangi aja, apa? Tawang kali kak kabarnya teh, kabarnya. Uluh sebelah teh kawin indah. Ya Allah, ngurus laki orang, yang kawin laki orang, apa pian yang repot. Jangan ketujuh ngurus laki orang, karena laki seorang diurus orang. Inya hendak balaki 10 marah ya, asal jangan laki awak, ya kah? Hah? Jangan menggibah orang, jangan memfitnah orang, jangan menyambati orang. Tahulah pian dosa gibah lebih genal, lebih besar daripada dosa orang berzina. Alhamdulillah, tobatnya ngalih, harus minta halal minta ridho dengan orang yang kita sambat. Jangan menyang orang, jangan menguyak orang hidup ini. Urus kita aja. Makanya banyak orang masuk neraka gara-gara lidah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena bisa menjaga lidahnya. Lalu Nabi dilihatkan lagi pian satu kelompok, satu kaum yang mana kaum tadi menghancurkan kepala, manakala hancur berbalik pulang, manakala berbalik hancurkannya pulang. Ujar Jibril, ujar Nabi, siapa nih Jibril? Apa ujar Jibril? Itu umat engkau ya Muhammad yang sewaktu di dalam dunia kadang mau sembahyang. Pada laki boy, laki yang ada sembahyang tuh pada ujar guru teh kada sembahyang nanti kepala dia hancurkan Tuhan. Takuluk teh bederau kare. Ayo sembahyang biar, ya kan? Jangan kisah jadi kisah anak menantu pengulu dapat menantu bungol. Ada soal sembahyang. Ngarannya Aham yang seikung Ibad bemeruai berdua nih. Ibad penyembahyang, Aham nih kada soal sembahyang. Ujar bini Aham, pian kada sembahyang hari ini, cerai kita. Aku Supan dan Abah. Ujar Aham, ya aku teh hendak mas sembahyang, tapi aku nih kada tahu. Ujar bini Aham, apa uyuhnya umpat ya orang di masjid tuh, orang ruku, orang sujud. Kada mungkin juga orang menyuruh pian jadi imam, ketahuan uluh ja pian teh boreng. Yalah. Aduh, ujar Aham, kayak apa aku nih? Maka sembahyang Jumat buka wadah marwai. Bat, ikau sembahyang kabat? Kada jari bat, ya aku anak melabuh. Nah, hajar Aham kacawam. Kemana aku umpat? Kada setel lalu marwai ini. Terpaksa turak serungan. Sampai ke dalam masjid, cari tiang masjid, bersandar di situ. Orang ada suasana yang Jumat bingung. Rasanya habis ajan langsung kamat. Orang habis ajan, orang khutbah dulu. Naiklah tukang khutbah membawa tongkat dengan buku, menggawil ke kawan sebelah. Ujar Aham, ja, anta meen sembahyang teh absen baik ya. Betungkat dengan buku nih kan. Wah, orang di sebelah memang boreng nganonin apa menantu pengulu nih. Rupanya khutbah langsung membaca Alhamdulillah. Pehiningnya Aham adalah ada gua ya.
tukang khutbah aweh orang gila aweh teh. Aduh, hai anak ketawa sampai tukang khutbah tuh. Pas terakhir khutbah teh ada lagi ibadallah ya. Pehiningnya ibad adalah. Keingatannya dengan meruai ibad belabuh teh. Diizinkannya belabuh. Kehampiang dapat ulu goreng deh, hancur masjid. Tidak mangatin ulu goreng deh, makanya goreng deh lah dipelihara. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita bulik dari tempat ini bisa melaksanakan sembahyang. Mudahan anak kita orang yang taat melaksanakan sholat. Rumah gana, rumah jatuh, tapi kalau kada disembahyang dilaksana neraka. Rumah teh belopun misalnya halus, apa bahasa halus ini? Kurik rumah teh. Tapi uang rumah teh sembahyang, laksana surga. Apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah, romantis sembahyang teh. Kuan Hamdi nah sami Allahu liman hamidah. dijawab Hamidah, Rabbana lakal hamdi. Kuan Hamdi nah, ja hamdu yang gamahana nyaman romantis teh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah. Kita beratan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi, amun kurang panjang undang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.